Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Darsul Balaghah. Kita masih di Ilmul Bayan bab kedua. Masih pembahasan majaz isti'arah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Tsumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim ay tamakkanu minal husuli ala al-hidayati tammati. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa mithalul harfi qawluhu ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim falau nadharna ila kalimati ala lawajadnaha tadullu ala al-isti'la'i wal huda ma'nan minal ma'ani falaysa yurkabu alayhi lakin al-muallifu rahimahullah yaqulu ay tamakkanu minal husuli ala al-hidayati tammati falyatamakkunihim wa mulazamatihim lil huda saru karrakibi alayhi fastu'irat ala lidalalati ala tamakkuni. Kata beliau rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan ya majaz isti'arah tapi menggunakan apa? Harf. Kan kemarin kan tabi'iyah itu ada musta'ar fi'il atau huruf. Atau isim mustaq. Ya, fi'il sudah kemarin. Yang disebutkan sebelumnya. Dari kata istarau, di contoh sebelumnya. Demikian pula dari kata apa? Rokiba. Itu kan fi'il. Karena yang kedua, kan fi'ilan au harfan. Fi'il atau huruf. Sekarang kita contoh huruf. Qauluhu ta'ala wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala ulaika ala hudam min rabbihim ala. Mereka itu berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Bilang ala huda, di atas. Iya, di atas petunjuk. Apakah petunjuk bisa dinaiki? Nah, itu pertanyaannya. Kan tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ini apa? Majaz. Majaz itu dikatakan huruf. Apa makna ayat ini? Tamakkanu minal husuli alal hidayah. Yaitu tamakkanu. Mereka bisa. Ya. Pasti. Daripada mendapatkan hidayah yang sempurna. Jadi takbir ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu di atas sampai ditakbir dengan mereka menaiki itu hidayah. Menunjukkan apa? Tamakkanu. Mereka memang sudah tamakkun, kokoh, kuat di atas petunjuk. Jadi itu makna yang beliau katakan ala di sini. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala contoh huruf. Firman Allah Subhanahu wa taala ulaika ala hudam min rabbihim. Kalau nazarna ila kalimati ala. Kalau kita melihat kepada kata ala. Huruf jar. La wajadnaha tadullu ala al-isti'la. Maka kita akan mendapatkan dia menunjukkan atas apa? Al-isti'la. Wal huda ma'nan minal ma'ani. Sementara huda ini kan makna bukan zat. Bukan apa? Zat. Huda itu apa? Makna. Bukan zat. Falaysa yurkab alaih. Ketika dia makna maka tidak dinaiki. Tidak dinaiki. Karena yang dinaiki itu apa? Zat. Ketika kita katakan rokiba zaidun al-faros. Zaid naik kuda. Ya, kuda apa? Zat memang bisa dinaiki. Gimana ini?
Lakin al-muallif ya rahimahullahu yaqul, akan tetapi penulis rahimallahu taala beliau berkata, ay tamakkanu minal husuli 'alal hidayati tam. Mereka kuat, mereka kokoh, mereka pasti dari mendapatkan hidayah yang sempurna. Falitamakkunihim wa mulazamatihim lil huda, maka pastinya dan terusnya mereka di atas petunjuk, soru karraqibi alai, maka mereka menjadi menaiki petunjuk itu. Karena seperti kemarin rokiba ya yang disebutkan di contoh sebelumnya, rokiba fulan katifa gorimah, sama dengan ini. Iya, sama dengan ini kata beliau. Fastu'irat 'ala lidalalati 'ala tamakkun. Masya Allah, maka dipinjamlah lafaz 'ala untuk menunjukkan atas tamakkun, kuatnya mereka di atas petunjuk itu. Terus ثم قال الشارح رحمه الله ومثل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا على القول بأن الباء هنا بمعنى من فهنا استعير لفظ الباء بدلا عن لفظ من على سبيل الاستعارة التسريحية التبعية وفي الحقيقة إن الاستعارة في الحرف لم يذكرها بعض العلماء بناء على أن الاستعارة هنا إما أن تكون من باب التضمين فتكون الاستعارة متعلقة فيشرب بمعنى يروي وحينئذ فليس هنا استعارة وكل استعارة تبعية فإن قرينتها تكون استعارة مكنية بمعنى أنك إذا رأيت استعارة تبعية فلك أن تجريها في اللفظ ذاته ولك أن تجريها في القرينة وتقول الاستعارة التبعية هذه من لوازم المشبه به فتكون مكنية. baik. Kata beliau contohnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Mata air yang hamba-hamba Allah yashrabu biha, minum dengannya. Dengan di sini maksudnya darinya. Minum dengannya maksudnya apa? Bi di sini apa? Min. Bi di sini min. Iya, minum darinya. Iya. Kata beliau al-ba alal qaul, di atas pendapat bi annal ba huna bimakna min. Bahwa ba di sini bermakna apa? Min. Itu dimasukkan ayat ini sebagai contoh isti'arah ya yang tabi'iyah harfiyah itu karena bi bermakna apa? Min. Di atas pendapat itu. Fahuna ustu'ira lafdul ba, maka di sini dipinjamlah lafaz ba itu badalan an lafaz min, sebagai pengganti dari lafaz apa? Min, sebagai pengganti dari lafaz min. Ala sabilil isti'arati tasrihiyati tabi'iyah. Ya, di atas jalan isti'arah tasrihiyah apa? Tabi'iyah. Itu kata beliau. Tapi pada hakikatnya isti'arah di sini, isti'arah pada huruf tidak disebutkan oleh sebagian ulama. Dibangun di atas dasar bahwa isti'arah di sini imma antakuna min babit tadmin. Kadang dia masuk dalam bab at-tadmin, penyerapan makna, bukan makna penggantian huruf, tapi penyerapan makna. Jadi sebenarnya memang maknanya huruf bi, tapi diserap makna siapa? Min. Kan ada namanya seperti itu. Iya. Dikandungkan, diserapkan makna lain. Makna lain. Sehingga fatakunul isti'arah muta'allaqah. Muta'allaqah fayashrabu bima'na yarwi. Sehingga jadilah isti'arahnya di situ bukan isti'arah yang huruf menggantikan huruf. Tapi muta'allaqah, terikat. Diikat dengan makna huruf lain. Itu dibilang tadmin. Atau kadang ditakbir di tasyrib, diserapkan. Diserapkan. Maka isti'arah di sini
Dia bilang maka yashrobu bermakna yarwi, itu dia. Jadi yashrobu di situ bukan bermakna minum darinya tapi yarwi. Dia yarwi biha. Apa itu? Yarwi itu hasil dari minum. Apa itu? Kenyang dari minum, iya. Apa artinya? Orang sudah minum toh, sudah selesai minum dia yarwi. Segar. Apa itu artinya? Hilang dahaga. Bisa. Paham kan? Segar, hilang dahaga, kenyang dari minum. Ini bilang Yusuf. Alhamdulillah. Itu namanya yarwi. Jadi makna di sini bukan yasrobu. Kalau yasrobu betul, minum darinya. Minum darinya. Tapi di sini apa? Yarwi biha. Dia kenyang dengannya. Paham kan? Hilang dahaga dengan minumnya tadi. Berarti cocok. Karena kata yasrobu diserap padanya makna apa? Yarwi. Sebagaimana dalam Al-Quran biasanya kata ya kholafa yukholifu maknanya dia serap makna yakhruju. Serap makna apa? Yakhruju. Di antara kosakata dalam bahasa Arab seperti ayat mereka tafsir firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah hati-hati orang yang yukhalifun. Yukhalifun itu kan menyelisihi. Tapi masalahnya setelahnya tidak ada maf'ulun bih. Langsung an amri pakai huruf jar. Berarti yukhalifun bukan maknanya menyelisihi. Tapi yakhruju. Yakhruju tidak butuh maf'ul. Sehingga pas. Jadi hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya. Jadi begitu itu maknanya ayat. Jadi yukhalifu diserapkan padanya makna apa? Yakhruju. Nah, sama ini. Jadi yashrobu diserapkan makna padanya apa? Makna apa? Yarwi. Sehingga kalau yarwi cocok kalau biha. Tapi kalau yashrobu tidak cocok dengan biha. Cocoknya dengan siapa? Min. Dipahami ini? Nah, ini di atas pendapat tadi yang di atas makna min. Di atas pendapat kedua berarti diserapkan saja. Bukan majas huruf. Bukan majas apa? Huruf. Iya. Wahina idin falaisahuna isti'aro. Kalau begitu kan berarti tidak ada apa? Isti'aro. Kan ini cuma dikandungkan maknanya. Dikandungkan apa? Maknanya. Bukan isti'aro. Terus beliau berkata, wa kullu isti'arotin tabi'iyah fa inna qarinataha takunu isti'arotan makaniyah. Masya Allah. Setiap isti'aro tabi'iyah sesungguhnya korinanya, indikasinya adalah pasti isti'aro makniyah. Apa itu makniyah kemarin? Itu yang tidak disebutkan musyabbah bih. Karena dia makniyah, makhfiyah. Disembunyikan musyabbah bih. Lawannya dari apa kemarin makniyah? Lawan dari tasrihiyah. Kalau tasrihiyah apa? Disebutkan musyabbah bih. Paham kan? Berarti kalau isti'aro tabi'iyah, maka korinanya adalah makniyah bima'na dalam artian. Annaka idha ra'aita isti'arotan tabi'iyatan. Kalau antum melihat isti'aro tabi'iyah, walaka antujriyaha filaf didatihi. Boleh antum perlakukan pada lafaz itu sendiri. Walaka antujriyaha fil korinah. Boleh antum perlakukan pada korinah. Indikasinya. Apa yang mengharuskan dari lafaz ini? Iya kan? Apa yang keharusan dari lafaz ini? Keharusan dari minum berarti yarwi. Paham tadi? Ketika orang minum berarti dia akan menjadi apa? Yarwi dengannya. Paham? Kalau minum berarti hilang dahaganya. Hilang hausnya. Kenyang dari minumnya. Kan begitu jadinya tuh? Yang kemarin. Iya, isti'aro apa kemarin? Hah? Apa? Yang ini isti'aro tabi'iyah kan keharusan. Ya, keharusan dari lafaz yang disebutkan. Dan kalau berbicara tentang keharusannya maka ini juga nanti masuk makniyah yang kita pelajari sebelumnya. Wa taqulul isti'arah tabi'iyah hadhihi min lawazimil musyabbah bih. Ya kan? Maka jadilah isti'arah tabi'iyah di sini
dari keharusan musyabbah bi. Karena dilapatkan dengan yashrobu padahal keharusannya apa? Yarwi. Keharusan dari yashrobu maka dia apa? Yarwi. Dipahami nih? Fatakunu makniya. Maka kalau dihilangkan musyabbah bi berarti makniya. Yaitu kata yarwi hilang. Tinggal yashrobu. Maka dia jadilah makniya. Terus. ثم قال الشارح رحمه الله لكن إذا أجريتها مكنية فليس لك أن تجريها تبعية في آن واحد لأن هذا تناقض فالقاعدة أن كل تبعية قرينتها مكنية وإذا أجريتها في إحداهما امتنع إجراؤها في الأخرى لئلا يلزم أن تكون العبارة مستعارة من وجهين فمثلا قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب إن أجرينا الاستعارة في سكت صارت تسريحية تبعية والقرينة أن سكت لا يراد بها السكوت وإنما يراد بها الهدوء أو الانتهاء ونقول أيضا يجوز أن نجري استعارة في الغضب فنقول شبه الغضب بإنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازم وهو سكت وإذا قلنا مثلا لا تأكل مال اليتيم لرجل يحرق مال اليتيم فالفعل تأكل فيه استعارة تسريحية تبعية لأن الأكل مشبه به وتبعية لأن تأكل فعل فهذا رجل رأيته يحرق مال اليتيم فقلت له يا أخي لا تأكل مال اليتيم أي لا تذهبه فشبه الإحراق بالأكل بجامع الإتلاف في كل منهما ثم اشتق من الأكل تأكل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية وقد نقول شبه المال بالطعام وحذف المشبه به الطعام وجاء بشيء من لوازمه وهو تأكل على سبيل الاستعارة المكنية. Baik. Insyaallah. Selesai untuk huruf ini ya. Kata beliau akan tetapi jika kamu memperlakukan isti'arah makniyah, maka tidak boleh bagi kamu untuk memperlakukan tabi'iyah dalam satu waktu. Nah, dalam satu waktu. Maksudnya antum bilang ini makniyah tabi'iyah langsung begitu. Dalam satu waktu. Kenapa bisa? Lianna hadza tanaqud, ini nanti akan bertentangan. Kaidahnya kan setiap tabi'iyah korinanya makniyah. Pahami kan? Setiap tabi'iyah maka korinanya apa? Makniyah. Dan ketika antum memperlakukannya pada salah satu dari keduanya, maka tidak boleh antum memperlakukan yang lain. Ketika antum bilang ini tabi'iyah, sudah. Tabi'iyah saja. Atau makniyah, maka apa? Makniyah saja. Enggak usah langsung dia dua-duanya. Li'alla yalzam an takuna isti'arah al-ibarah musta'arah min wajhain. Supaya tidak mengharuskan ibarat itu, ibarat ungkapan yang disebutkan itu diambil dari dua sisi. Isti'arah dari dua sisi. Misal, contoh nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala ini semua bagi yang mengatakan ada majaz. Misal firman Allah taala walamma sakata an Musal ghadabu, tatkala redah kemarahan itu dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa dia pulang dari menerima Taurat, dia dapatkan kaumnya sudah menyembah ijil yang dibuat oleh siapa? Samiri. Paham kan? Dia marah besar, fa'alqal alwah. Dia melempar itu lembaran-lembarannya, ya kan? Dia memegang leher ya dari baju Nabi Harun. Dia lempar alwahnya, padahal itu lembaran-lembaran Taurat. Ya kan? Tapi falamma sakata an Musal ghadab, tatkala kemarahan itu sakat. Sakat, dibilang sakata. Ya, an sakata an Musal ghadab. Kalau antum memperlakukan isti'arah pada kata sakata, maka
apa namanya? Berarti isti'arah apa? Tasrihiyah, tabi'iyah. Kalau pada kosakata. Paham ini kan? Korinanya apa? Ya sakata itu yang diinginkan dengannya apa? As-sukut. Diam. Wa in la yuradu bihi sukut. Bukan sukut yang diinginkan. Dari sakata. Bukan. Wa inna ma yuradu bil hudu wal intiha. Yang diinginkan dengan kata sakata maksudnya hudu, dia tenang. Wal intiha, selesai dari kemarahannya. Jadi bukan dia diam. Diam itu kan berarti dia tidak berbicara. Paham maksudnya? Sukut. Tidak berbicara. Bukan itu yang diinginkan di sini. Di sini maksudnya adalah sudah hudu, sudah tenang. Dan sudah berhenti dari kemarahannya. Berarti kalau begitu, Allah takbir dengan sakata, keharusan dari dia apa? Hudu. Keharusan dari apa? Berhenti marah. Berarti langsung dia diam. Kan begitu kan? Oh berarti ini apa? Tasrihiyah apa? Tabi'iyah. Kalau lawazim berarti tasrihiyah tabi'iyah. Itu dia kalau lawazim. Kalau dia dari keharusannya. Nakulu aidon, kita juga bisa katakan. Itu sisi pertama ya. Kita perlakukan tabi'iyah padanya. Terus yang kedua antum bisa perlakukan apa? Makniyah. Antum bisa perlakukan apa? Makniyah. Kita juga katakan boleh kita memperlakukan padanya pada kata godob. Bukan pada sakata. Karena kalau pada sakata berarti tabi'iyah. Tabi'iyah itu cirinya mustaq. Paham maksudnya? Boleh juga antum perlakukan pada godob. Kalau godob berarti apa ini? Kalau godob berarti jamid. Karena godob masdar. Kalau jamid apa namanya? Kan kalau mustaq tabi'iyah. Kalau jamid? Hah? Asliyah. Iya kan? Yang sebelumnya. Kan terbagi ini majaz isti'arah. Ada majaz isti'arah asliyah. Ada majaz isti'arah apa? Tabi'iyah. Ciri asliyah apa? Jamid. Isim jamid. Paham kan? Kalau dia antum perlakukan pada sakata, berarti fi'il. Fi'il itu adalah majaz apa? Isti'arah mustakan. Berarti tabi'iyah. Iya, kalau antum perlakukan pada al-godob, godob masdar. Berarti apa? Asliyah. Yang majaz yang kita sudah pelajari sebelum apa? Tabi'iyah. Yang jenis sebelumnya asliyah. Makana fihal musta'ar isman goiru mustaq. Paham ya? Yang sebelumnya. Sekarang ketika kita perlakukan pada isti'arah pada kata godob. Panakulu subbihal godob bi insan. Maka diserupakan kata godob dengan manusia. Karena falamma sakatal godob. Tatkala diam kemarahannya. Maksudnya di sini kan kemarahan maksudnya bukan kemarahan diam tapi Musa. Paham kan? Bukan kemarahan yang diam. Yang diam siapa? Musa. Berarti diserupakan itu godob seperti siapa? Manusia. Wahudipal musyabbabi. Dihilangkan diserupakan dengan yaitu manusia. Warumiza ilaihi. Dan diisyaratkan kepadanya. Bisya'in min lawazimihi. Dengan sesuatu dari keharusannya dia. Yaitu manusia itu. Wahwa sakata. Yang bisa diam itu bukan kemarahan. Tapi apa? Orangnya. Dirumuskan dengan itu. Kalau kita kata selesai ya. Berarti ini yang disebut dengan apa? Makni? Apa? Kalau tadi tabi'iyah. Kalau ini? Apa? Asliyah tapi terus makniyah. Kan begitu jadinya. Iya, korinanya. Wa inna makulna masalan. Lihat. Wa idha kulna masalan. Jika kita berkata misalnya. La takul malal yatim. Jangan kamu makan harta anak yatim. Tapi antum katakan itu bukan kepada orang yang makan. Makan dalam artian dia makan betul. Dia makan. Bukan. Ini antum katakan. Lirojulin yahriku malal yatim. Untuk seorang yang membakar harta anak yatim. Jadi orang ini membakar harta anak yatim. Tapi antum bilang apa? Jangan kamu makan. Jangan kamu makan. Bagaimana ini? Fal fi'lu ta'kul fihi isti'arah tasriyah tabi'iyah. Iya kan? Maka fi'il di sini adalah apa? Isti'arah tabi'iyah. Paham? Tasrihiyah. Kenapa dibilang tasrihiyah? Disebutkan musyabbah
Bi. Kan begitu kalau tabi'iyah. Di tasrihiyah. Beda kalau apa? Makni jadi kalau di atas tadi itu makninya. Tidak disebutkan musyabbah bi. Kalau ini namanya apa? Tasrihiyah. Disebutkan musyabbah bi. Tasrihiyah. Li'anal akla musyabbah bi. Kan begitu. Karena makan itu kan yang diserupakan. Iya. Wa tabi'iyah li'anna ta'kul fi'il. Kenapa dia bilang tabi'iyah? Antum tidak bilang asliyah. Karena ta'kul apa? Fi'il. Ketika fi'il berarti tabi'iyah. Itu dia. Iya itu dia. Fahada ya fi'il. Fahada rajulun ra'aitahu yahriku malal yatim. Ini orang kamu melihat dia bakar harta anak yatim. Fakultalah kamu katakan kepadanya ya akhi wahai saudaraku la ta'kul malal yatim. Jangan kamu makan harta anak yatim. Apa makna makan di sini? Aila tudhibuhu. Jangan kamu menghilangkannya. Bukan makan bermakna apa? Makan dalam artian dia makan. Bukan. Jangan kamu hilangkan harta anak yatim. Maka fasyabbahal ihraq bil akl. Maka dia serupakan membakar dengan makan. Apa? Apa yang menyatukannya? Apa korinanya? Bijami'il itlab. Yang menyatukannya adalah sama-sama menghilangkan harta anak yatim. Kalau dia makan berarti dia hilangkan. Kalau dia bakar berarti dia juga hilangkan. Berarti sama hukumnya. Sama hukumnya. Fikulin minhuma pada setiap dari keduanya. Tsumma syuqqa minal akal ta'akul. Kemudian dipecahkan dari kata al-akal yaitu masdar. Menjadi apa? Ta'akul ala sabilil isti'arati tasrihiyah tabi'iyah. Berarti di sini tasrihiyah apa? Tabi'iyah. Bukan tabi'iyah. Bukan makniyah. Tabi'iyah. Paham kan? Tapi tasrihiyah. Kita juga kadang katakan syabbahal mal bittu'am. Bisa juga kita bilang harta diserupakan dengan makanan. Dan dihilangkan musyabbah bih. Yaitu at-tu'am. Waja'a bisya'in min lawazimihi. Wa ta'kul. Ala sabil isti'arah apa? Makniyah. Jadi bisa antum jalankan makniyah. Bisa juga antum jalankan apa? Tabi'iyah. Tasrihiyah. Paham ini kan? Jadi antara dua jadi antum bisa katakan. Jadi selalu dua. Tidak boleh langsung katakan apa? Dua-duanya. Tapi perjalankan satu atau satu. Makanya beliau bilang tadi kalau antum perlakukan dia makniyah. Iya. Berarti antum jangan tabi'iyah dalam satu waktu. Paham kan? Dipaham kan? Jadi bisa tasrihiyah tabi'iyah. Bisa juga makniyah. Tapi beda waktu. Beda waktu dan beda katanya. Antum pandang dari sisi mana? Misalnya tadi, pandang dari sisi ta'kul. Paham kan? Iya kan? Berarti dia apa? Disebutkan musyabbabi. Berarti tasrihiyah. Paham kan? Tabi'iyah. Kalau antum pandang dari kata apa lagi? Ta'kul. Dia adalah fi'il. Paham kan? Dia adalah fi'il. Kemudian antum maksudkan dengannya adalah tabi'iyah. Pada kata ta'kul. Kemudian setelah itu antum pergi ke kata mal. Paham kan? Setelah itu antum pergi ke kata apa? Mal. Diserupakan la ta'kul ya, malal yatim. Maksudnya apa? Diserupakan harta dengan apa? Makanan. Makanan. Berarti dihilangkan apa? Makanan. Yang disebutkan harta. Kan begitu? Berarti ini apa? Kalau dihilangkan musyabbah bi berarti makniyah. Makniyah. Berarti jadilah isti'arah apa? Makniyah. Kalau tadi isti'arah tabi'iyah. Tinggal tambah tasrihiyah atau makniyah. Begitu dia. Kalau disebut musyabbah bi tasrihiyah. Kalau tidak maka apa? Makniyah. Kemudian setelah itu beliau akan mencontohkan juga dengan bait syair berikutnya. InsyaAllah kita lihat di pertemuan besok.